Hai teman-teman semua, apa kabar? Jangan lupa jaga kesehatan ya, stay at home. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis time series dan forecasting data keuangan. Saya sendiri Hesti Nurhayati dan teman saya Pangestuti Rahayu dari program studi S1 Akuntansi Universitas Respati Yogyakarta. Tim series yaitu kumpulan data statistik yang merupakan hasil pengamatan setiap interval waktu tertentu atau direksi skala. Data statistik berdasarkan perspektif waktu ada dua. Yang pertama cross section atau data tidak berbasis waktu, yang kedua data tim series atau data berbasis waktu. Untuk selengkapnya apa itu cross section, apa itu tim series akan dijelaskan di slide berikutnya. Analisis tim series itu analisis terhadap data historis yang diperlukan untuk melihat tren yang mungkin timbul sehingga dapat tahu apa yang terjadi di balik tren-tren angka tersebut. Data historis perusahaan kemudian dibandingkan dengan data industri untuk mengetahui apakah perusahaan bergerak lebih baik daripada tren industri. Maksudnya jadi kita kan suatu perusahaan A mempunyai data tim series yang kemudian dibandingkan dengan industri lainnya yang sejenis di sekitar perusahaan itu. Apakah nanti dibandingkan apakah lebih baik dari industri lainnya, apa malah lebih buruk dari industri lainnya. Beberapa hal yang berpengaruh pada tren perusahaan, di antaranya peraturan pemerintah, perubahan kompetisi, perubahan teknologi, dan akuisisi merger. Untuk peraturan pemerintah sendiri, misalkan adanya pembaruan undang-undang atau peraturan baru tentang perusahaan, itu akan berpengaruh pada tren perusahaan. Selanjutnya perubahan kompetisi, yaitu kompetisi antar perusahaan yang sejenis. Perubahan teknologi itu juga sangat berpengaruh pada tren perusahaan. Pastinya dari tahun ke tahun teknologi akan berkembang lebih baik. Yang selanjutnya adanya akuisisi dan merger atau penggabungan perusahaan. Akuisisi dan merger atau penggabungan perusahaan, misalkan perusahaan diakuisisi oleh perusahaan lain atau perusahaan tersebut mengakuisisi perusahaan lain, maka tren perusahaan pun akan ikut berpengaruh. Contoh perbandingan dari tim series. Dari tabel itu ada tahun, roa perusahaan, roa industri. Tahunnya sendiri dari 2007 sampai 2015. Untuk roa perusahaan, tahun 2007 ada 20,2%, roa industri 16,1%. Selanjutnya 2008 21,2%, roa industrinya 18,5%, dan seterusnya sampai tahun 2015 roa perusahaan 25% dan roa industri 24,8%. Untuk grafiknya sendiri dapat dilihat di samping tabel. Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa roa industri dan perusahaan naik dari tahun ke tahun, namun dari gambar roa industri justru mengalami kenaikan yang lebih cepat dibandingkan dengan roa perusahaan. Namun bisa jadi juga beberapa tahun ke depan roa perusahaan akan naik lebih cepat daripada roa industri. Merger perusahaan, seperti yang sudah saya jelaskan di depan, merger perusahaan akan berpengaruh pada tren perusahaan. Apa sih
merger itu yaitu penggabungan perusahaan atau gabungan dua perusahaan. Untuk tabelnya ada tahun, penjualan PT ABC, penjualan PT XYZ, dan gabungan. Untuk tahun 2007 ada 1000 penjualan PT ABC, ada 500 penjualan XYZ, dan gabungannya 1500 dari 1000 ditambah dengan 500 sampai dengan tahun terakhir tahun 2015 itu ada penjualan ABC 3350 dan penjualan XYZ kosong atau tidak ada penjualan dan gabungannya 3350. Untuk menganalisis tabel tersebut kita dapat menggunakan 3 alternatif. Yang pertama, analisis menggunakan data penjualan gabungan untuk menganalisis prospek perusahaan pada masa mendatang. Jadi yang kita gunakan dari tabel tersebut tuh yang gabungan dari penjualan PT ABC dan penjualan XYZ. Selanjutnya ada dengan membagi periode analisis ke 2 periode sebelum dan sesudah akuisisi, lalu memakai data sesudah akuisisi untuk analisis selanjutnya. Dan yang ketiga, analisis hanya pada data penjualan perusahaan ABC jika perusahaan XYZ tidak terlalu signifikan mempengaruhi tren perusahaan. Jadi kalau misal nih perusahaan XYZ itu tidak berpengaruh banget terhadap tren perusahaan, kita bisa menggunakan data penjualan perusahaan ABC saja. Ada 3 pendekatan dalam analisis time series. Yang pertama pendekatan ekonomi, yang kedua pendekatan statistik, yang ketiga pendekatan visual. Ketiga pendekatan ini tidak saling menghilangkan tapi saling melengkapi. Jadi antara pendekatan ekonomi, statistik, visual itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Ada bagian data time series. Data time series ada 4 macam, ada tren, ada siklus, ada musim, ada irregular atau ketidakteraturan. Untuk perhitungan tren sendiri ada 4 cara perhitungan atau 4 analisis. Yang pertama semi average, ada metode kuadratis, ada moving average, ada least square. Untuk musim itu ada menggunakan indeks perhitungannya. Untuk penjelasan apa sih itu tren, apa sih itu siklus, apa sih itu musim, apa sih itu irregular akan dijelaskan selanjutnya. Selanjutnya, tren jangka panjang. Rumus yang digunakan untuk mengukur pengaruh tren adalah sebagai berikut. YT atau pengaruh tren sama dengan A plus BX. Untuk A dan B sendiri dihitung dengan cara A sama dengan EZ dikurangi BEX. Untuk B, sigma XY dikurangi NXY dibagi sigma X kuadrat dikurangi NX kuadrat. Untuk contoh perhitungannya, untuk menghitung tren jangka panjang ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Ini nih contoh perhitungan dari tren jangka panjang yang sudah saya jelaskan rumusnya di slide sebelumnya. Ada data tahun, ada X, ada penjualan, ada XY, ada X kuadrat, ada tren atau YT, ada prosentase dari tren dengan rumus Y per YT dikali 100%. Untuk tahun 2007 sendiri, X-nya 1, penjualannya 224, XY-nya 224, X kuadratnya dari 1 kuadrat 1, dan tren atau YT-nya 208,3. Itu dari mana 208,3? Sebelum kita mencari 208,3, itu kita mencari dulu rumus dari tren. Untuk rumus dari tren sendiri, EZ sama dengan sigma Z per N sama dengan 2539 dari total penjualan dibagi dengan 9 atau jumlah data kita sama dengan 282,1. Untuk B-nya sendiri
Dari total XY 13.802 dikurangi dengan jumlah data kita 9 dikali dengan 5 dikali dengan 282,1 atau dari XY perhitungan di atas tadi. Untuk dibagi dengan 285 atau dari total X kuadrat dikurangi dengan 9 dikali dengan 5 kuadrat. Sama dengan 1107,5 dibagi dengan 60 sama dengan 18,45. Nah, kita kan udah tahu nih B-nya berapa dari tren itu. Untuk A-nya itu caranya 282,1 atau dari EZ dikurangi dengan B 18,45 dikali dengan 5. A-nya 189,85. Untuk rumus tren sendiri itu dari A ditambah B X. A-nya sendiri kan udah kita hitung 189,85 ditambah dengan B. B-nya itu 18,45 dikali dengan X. Jadi untuk tren atau ZT-nya yang tahun 2007 itu 189,85 ditambah dengan 18,45 dikali dengan 1. Nah, 1 itu dari X-nya atau XT dari tabel. Sama dengan 208,3 dengan trennya itu berapa persen itu dengan cara Y dibagi dengan ZT dikali 100. Untuk Y-nya sendiri penjualannya 224 dibagi dengan 208,3 dikali 100 sama dengan 107,5%. Dan seterusnya sampai dengan tahun 2015 perhitungannya sama. Tren sebagai proyeksi masa depan. Tren garis lurus mengasumsikan perkembangan yang konstan untuk masa mendatang. Sini ada skala aritmatik dan skala semi-logaritma. Untuk menghitung pada skala aritmatik, itu menggunakan persamaan tren sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat. Sedangkan pada skala semi-logaritma, itu persamaan trennya adalah log Y sama dengan Y dibagi YT dikali dengan 100. Analisis siklus. Fluktuasi pada analisis ini memiliki jangka waktu yang lebih pendek, biasanya itu 2-10 tahun aja. Kemudian mengenai penyebab dari fluktuasi ini, itu belum ada penjelasan yang lebih mendetail. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh siklus terhadap rumus tren itu digambarkan pada rumus berikut. Persentase tren sama dengan Y dibagi YT dikali dengan 100, di mana Y merupakan data tahunan yang sesungguhnya, sedangkan YT adalah data tren yang dihitung berdasarkan persamaan tren. Analisis musiman. Fluktuasi ini terjadi dalam lingkup 1 tahun. Penyebabnya ada 2 hal. Yang pertama peristiwa tertentu, yang kedua adalah cuaca. Contohnya dari peristiwa tertentu itu, misalnya hari Lebaran. Perusahaan penghasil kue kering biasanya memiliki pendapatan yang lebih besar daripada biasanya karena meningkatnya permintaan konsumen terhadap barang yang dihasilkan. Yang kedua, cuaca. Misalnya pada musim penghujan, perusahaan penghasil jas hujan juga akan mengalami peningkatan pendapatan karena permintaan konsumen yang juga meningkat pada musim tersebut. Kemudian pada analisis musiman ini bermanfaat pada situasi tertentu, yaitu yang pertama, ingin mengetahui pengaruh musiman dan memanfaatkan informasi tersebut untuk tujuan tertentu. Yang kedua adalah menghilangkan pengaruh musiman untuk melihat pengaruh tren, siklus, dan ketidakteraturan secara lebih jelas. PTX menganggarkan penjualan tahun depannya itu sebesar 400 juta dengan indeks musiman pada triwulan 1 sebesar 0,97, triwulan 2 sebesar 1,1, triwulan 3 sebesar 0,85, dan triwulan 4 sebesar 1,08. Nah, di sini kita hitung terlebih dahulu berapa anggaran penjualan di setiap triwulannya. Karena anggaran
penjualan perusahaan itu ada 400 juta, maka 400 juta dibagi dengan 4 triwulan, sehingga setiap triwulan memiliki anggaran penjualan sebesar 100 juta. Kemudian untuk menghitung anggaran penjualan dengan indeks, itu caranya adalah indeks dikalikan dengan anggaran penjualan. Nah, di sini misalnya pada triwulan 1, karena indeksnya 0,97 sedangkan anggaran penjualannya adalah 100 juta, maka anggaran penjualan dengan indeksnya adalah 97 juta. Itu dari 0,97 dikali dengan 100 juta. Seterusnya seperti itu. Sehingga ketika ditotalkan, anggaran penjualan dengan anggaran penjualan dengan indeks itu sama sebesar 400 juta. Berikutnya, data seasonalist atau tanpa pengaruh musiman. Nah, di sini ada 4 tahun, yaitu 2013, 2014, 2015, dan 2016. Setiap tahunnya memiliki penjualan yang berbeda-beda. Untuk mengetahui bagaimana data tanpa pengaruh musiman di setiap tahun, maka caranya adalah menghitung penjualan dibagi dengan indeks musimannya. Contohnya, pada tahun 2013, karena penjualannya 298,9 juta, sedangkan indeks musimannya 0,97, maka 298,9 juta dibagi 0,97 sama dengan 308 juta. Hasilnya itu merupakan data tanpa pengaruh musiman. Selanjutnya, dihitung sama seperti dengan tahun 2013. Analisis ketidakteraturan atau irregular. Fluktuasi ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor yang munculnya itu tidak teratur, biasanya dalam jangka waktu yang pendek. Misalnya nih, pada periode tertentu itu terjadi musibah kebakaran gudang, maka pada saat itu keuntungan perusahaan akan menurun karena adanya musibah ini. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bagaimana bentuk grafik dengan 4 komponen dari time series. Nah, di sini ada grafik tren, grafik musiman, grafik siklus, dan grafik tak teratur atau irregular. Nah, teman-teman bisa menyimpulkan ya bagaimana bentuk setiap komponen time series. Ada yang berbentuk bergelombang, ada yang tidak benar-benar tidak beraturan, seperti itu. Pendekatan analis sekuritas atau multivariate untuk forecasting. Di sini tuh pendekatan ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Nah, kelebihannya antara lain pada pendekatan ini dia tuh fleksibel terhadap informasi dan berbagai sumber yang ada. Kemudian dia juga fleksibel terhadap perubahan struktural secara cepat. Kemudian dapat secara kontinu memperbarui jika ada informasi yang baru masuk. Tetapi pada pendekatan sekuritas ini juga memiliki kelemahan, di antaranya adalah biaya yang cukup tinggi, ketergantungan yang tinggi terhadap kemampuan individu yang menganalisis, kemudian ada insentif yang tidak menampilkan forecast yang tidak bias. Kemudian yang terakhir adalah analis itu sering dimanfaatkan perusahaan untuk kepentingan tertentu. Sedangkan pendekatan analis univariate, mekanis untuk forecasting, itu juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Antara lain kelebihannya adalah dia itu mampu mendeteksi dan memanfaatkan pola tertentu pada data masa lalu, kemudian tingkat subjektivitasnya rendah, biaya yang dibutuhkan juga relatif rendah, terus data yang ada itu mudah diperbaharui, dan mampu menganalisis lebih lanjut dengan metode statistik. Sedangkan di balik kelebihannya dia itu juga memiliki kekurangan, antara lain jumlah observasi terbatas pada situasi tertentu, kemudian terkadang laporan keuangannya tidak memenuhi asumsi dalam analisis statistik, dan juga sulit mengkomunikasikan
dengan data yang lainnya. Metode peramalan. Di sini ada univariate, multivariate, mekanis, dan non-mekanis. Nah, untuk penghitungan univariate dan mekanis itu dapat menggunakan model rata-rata bergerak, model Bose-Jenkins, dan univariate. Sedangkan pada multivariate dan mekanis itu juga dapat menggunakan model regresi, model fungsi transfer, dan Bose-Jenkins. Ketika penghitungan univariate dan non-mekanis itu dapat menggunakan pendekatan visual, sedangkan pada multivariate dan non-mekanis itu dapat menggunakan pendekatan analis sekuritas. Model penghalusan eksponensial. Nah, di sini ada rumus di mana Ft sama dengan W AT dikurangi 1 ditambah dalam kurung 1 dikurangi W dikali dengan FT min 1, di mana FT sama dengan forecast untuk periode T, AT min 1 adalah data sesungguhnya pada periode T min 1, T min 1 adalah forecast pada periode T min 1, sedangkan W adalah konstansa dengan nilai antara 0 dan 1. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan penjelasan dari kami. Semoga ilmu yang kami berikan kepada teman-teman dapat bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.